Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim harus memahami hakikat kehidupan. Sekali hidup harus penuh arti. Sebab kesempatan hidup di dunia ini hanya datang sekali dan tidak mungkin berulang kembali. Kala kematian telah datang, kesempatan untuk menyiapkan bekal kehidupan abadi, yaitu alam akhirat, sudah habis, sudah selesai. Maka persiapkanlah bekal sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah oleh kalian bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah kalian semua kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Seorang muslim hidup sekali harus memberikan arti. Kalau ditanya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Jawabannya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah agar manusia mengisi dan menghiasi hidup dengan ibadah. Karena itu, ketika seseorang dilahirkan, pertama kali seseorang bisa melihat, bisa mendengar. Orang tua berkewajiban untuk mengajarkan anaknya nilai-nilai ibadah. Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anaknya dengan nilai-nilai keislaman. Harapannya setelah nanti ia berusia balik, ia siap untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia siap untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia siap untuk menciptakan hakikat ubudiyah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 10 sinina wa hum abna'u 7 sinina." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat di usia 10 tahun. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang tua berkewajiban untuk menanamkan nilai ibadah, nilai tauhid kepada anaknya. Karena dengan menanamkan nilai ibadah, nilai tauhid ini, maka anak tersebut akan menjalani kehidupan ini penuh dengan arti. Kehidupan yang penuh dengan arti adalah kehidupan yang tidak lepas dari yang namanya ibadah. Bukankah kalau kita merenungi kehidupan seorang muslim, dari dia melek mata, membuka matanya di pagi hari, sampai ia menutup mata, semuanya adalah berkaitan dengan ibadah. Ketika kita bangun tidur, diperintahkan untuk berdoa, berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kami, yang telah menghidupkan kami setelah kami mati sementara, terlelap dalam tidur, dan kepada Allah kita akan dibangkitkan. Setelah itu kita mungkin menuju toilet, masuk ke dalam toilet, kamar mandi, kita juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi kita juga berdoa, ghufranak. Keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan berdoa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Seluruh aktivitas seorang muslim diliputi dengan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti kalau kita benar-benar menjalankan syariat Islam,
seluruh aktivitas kita pasti berkaitan dengan yang namanya ibadah. Bahkan kita bekerja, ketika bekerja diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak korupsi, tidak berbohong, jujur, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar aturan perusahaan, diniatkan untuk ibadah, maka kerja itu menjadi ibadah. Berarti aktivitas seorang muslim seyogianya dan semestinya melibatkan ibadah di dalamnya. Kalau sudah demikian, inilah yang disebut dengan hidup penuh dengan arti. Melibatkan segala aktivitas dengan ibadah, hidup penuh dengan arti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Rasulullah SAW dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi SAW. Aisyah pernah mengatakan, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi SAW, dia selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam seluruh proses kehidupannya. Rasulullah tidak pernah lepas dari zikrullah, tidak pernah lepas dari doa, tidak pernah lepas dari ibadah. Inilah kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari kita isi kehidupan ini agar lebih berarti, libatkan seluruh aktivitas kehidupan kita yang baik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada ibadah, hidup kita menjadi lebih penuh arti. Dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu dengan selalu memperhatikan asas kebermanfaatan. Seorang muslim ketika melakukan sesuatu, maka dia akan menimbang apakah sesuatu ini bermanfaat, apakah sesuatu ini bisa melalaikan dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bermanfaat dan cenderung melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim akan meninggalkan aktivitas itu. Nabi SAW bersabda, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian merasa lemah. Ini Nabi yang menyampaikan. Kita diperintahkan bersemangat. Bersemangat dalam apa? Dalam melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kalau aktivitas itu tidak bermanfaat atau cenderung melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim akan meninggalkannya. Inilah dua hal yang membuat seseorang hidup penuh dengan arti. Yang pertama adalah melibatkan setiap aktivitas dengan ibadah, meniatkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, selalu mempertimbangkan asas kebermanfaatan. Tentu yang pertama bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jika aktivitas itu bermanfaat untuk kita atau bermanfaat untuk orang lain, lakukan. Apalagi kalau itu bernilai ibadah, kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lakukan perbuatan itu, kerjakan perbuatan itu segera, jangan ditunda-tunda. Tapi jika melalaikan waktu sholat, melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menzolimi keluarga di rumah yang harusnya waktunya bisa dipakai untuk keluarga, tapi kemudian waktunya dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim, dia bisa memilah dan memilih mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas, mana yang harus dilakukan lebih dulu, mana yang
merupakan asas kebermanfaatan, mana yang tidak. Seorang muslim bisa menerapkan semua itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memotivasi kita untuk terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan kebaikan dengan ibadah dan mempertimbangkan segala aktivitas dengan melihat asas kebermanfaatan. Terakhir, khatib akan mengisahkan sebuah cerita yang berkaitan dengan asas kebermanfaatan dan ibadah ini. Ada seorang ulama di abad ketiga Hijriah. Ulama tersebut menjelang akhir hayatnya menderita sakit. Kemudian sahabat karibnya yang juga para ulama menjenguk ulama tersebut yang bernama Abu Zur'ah. Abu Zur'ah sakit, tergeletak di rumahnya, dijenguk oleh para sahabatnya. Ketika sakit itu para sahabatnya menjenguk dan para sahabatnya berdiskusi. Adakah di antara kalian yang mengetahui hadis tentang talqin? Talqin itu membisikkan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah agar dia mengucapkannya. Menuntun agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang menjawab. Abu Zur'ah yang sedang tergeletak sakit, justru dia yang menjawab. Saya tahu hadis tentang talqin, saya pernah mendengar. Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Disebutkan hadisnya dan dia sebutkan juga lengkap dengan sanad periwayatannya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, sampai kepada bersambung kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal. Setelah itu Abu Zur'ah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah menyebutkan hadis itu, menyebutkan sanad-sanadnya, Abu Zur'ah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran. Bahkan di saat-saat terakhir hidup kita harus bernilai ibadah dan bernilai asas kebermanfaatan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Abu Zur'ah menerapkan itu sampai akhir hayatnya. Tentu ini adalah kematian yang kita impi-impikan, yang kita idam-idamkan. Dan kematian itu nggak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita raih kecuali dengan kita berproses dalam hidup ini. Konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam ibadah, konsisten dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Mudah-mudahan nasib kita sama seperti Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala yang mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, dengan terus menebar kebermanfaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.